Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Tinggi, yang telah membangunkan kita pada hari ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan puji Tuhan bahwa berkat-Nya senantiasa baru setiap hari bagi setiap kita yang mengasihi kepada Tuhan. Pada renungan pagi Words of Wisdom hari ini, kita akan diingatkan oleh Tuhan bahwa kita tidak pernah sendirian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, sendiri adalah suatu situasi kondisi di mana kita seorang diri di suatu tempat. Katakanlah kita sedang ada di suatu tempat yang sunyi atau sepi, ada di rumah seorang diri, atau sedang ada di hutan belantara seorang diri. Dalam keadaan seperti ini, sudah barang tentu akan ada rasa takut, gelisah, tidak tenang, dan perasaan tidak nyaman sama sekali. Ada juga kadangkala kita merasa seorang diri di tengah keramaian. Kita ada di suatu tempat yang banyak orang ada di situ juga. Tetapi berhubung karena belum saling kenal dan kita merupakan orang baru dalam kelompok tersebut, sehingga kita merasa asing di dalam kelompok tersebut dan kita sendirian di tengah keramaian yang ada itu. Dan yang menjadi pokok bahasan kita dalam renungan pagi ini, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, adalah di mana ada saatnya kita diperhadapkan pada masalah situasi yang sulit dan kondisi yang sangat berat, di mana kita menghadapi pergumulan atau masalah yang sangat berat, masalah ekonomi atau keuangan yang sangat sulit, masalah pekerjaan atau karir, masalah keluarga atau masalah-masalah yang lain yang selalu dihadapi oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam menghadapi situasi keadaan seperti ini, juga kita sering merasa seorang diri, seolah tidak ada orang yang mau peduli dengan kita. Orang lain acuh tak acuh kepada kita yang sedang dirundung oleh masalah. Atau kita sudah mencoba curhat, sharing, konsultasi kepada teman, kepada keluarga, bahkan kepada hamba Tuhan sekalipun, tetapi seolah tidak ada jalan keluar, dan kita seolah sendiri dalam menghadapi masalah dan situasi kita. Namun melalui renungan kita kali ini, Bapak Ibu Saudara kekasih, saya mau katakan dan mau tegaskan kepada kita bahwa tidak pernah kita dibiarkan sendirian oleh Tuhan dalam menghadapi situasi keadaan dan menghadapi masalah apapun. Karena Allah telah mengurniakan Roh Kudus dalam hidup kita. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri." Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita orang percaya, ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus secara pribadi sebagai Tuhan dan Allah kita, dan ketika kita dilahirkan baru di dalam Roh, Tuhan memberikan Roh Kudus ada di dalam hati kita, sehingga Roh Kudus itu berdiam dalam hati kita, dan tubuh kita adalah menjadi bait Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai Roh Kudus dalam hidup kita. Karya keselamatan yang dikerjakan Allah bagi orang percaya tidak berhenti sampai pada kematian dan kenaikan anaknya Yesus Kristus, akan tetapi dilanjutkan dengan pencurahan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Bapak Ibu Saudara, penghibur yaitu Roh Kudus itu akan menolong kita untuk menjadi saksi di tengah-tengah keluarga kita, untuk dapat menyaksikan iman percaya kita kepada orang yang ada di sekitar kita, dan kita boleh melakukan firman Tuhan dengan pertolongan oleh Roh Kudus. Secara kemanusiaan dan secara kedagingan kita tidak mampu melakukan segala ketentuan yang ada di firman Tuhan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan mengajarkan kita segala sesuatu, akan mengingatkan kita akan semua yang dijanjikannya, bahkan akan menolong kita memberikan damai sejahtera dan jalan keluar atas semua pergumulan dan masalah yang kita hadapi.
Yohanes 14 ayat 26 sampai 27 berkata, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, apabila kita menghadapi masalah yang sulit dan berat, yang olehnya kita tidak mampu memecahkannya, undanglah Roh Kudus. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dia akan segera menolong. Jangan lari dari permasalahan. Jangan membuat kompensasi yang secara duniawi atau lari kepada perkara-perkara duniawi. Tetapi datanglah kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan padamkan roh. Mari aktifkan, libatkan Roh Kudus dalam setiap pergumulan masalahmu. Dalam situasi atau suasana batin hati yang tertekan, pikiran yang sedang kalut, bahkan sulit untuk berdoa, pada saat-saat seperti itulah kita harus segera berdoa, datang kepada Tuhan, berdoa dalam roh, mengungkapkan segala keluh kesah kita kepada Tuhan dengan ucapan-ucapan yang tidak terkatakan secara harfiah. Karena Allah mengerti maksud isi hati kita yang disampaikan melalui Roh Kudus yang ada di dalam kita. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mengaruniakan Roh Kudus kepada kami orang yang percaya kepadamu, sehingga oleh karena pertolongan Roh Kudus kami dapat menghadapi setiap kesulitan, pergumulan, masalah yang menimpa hidup kami. Dan oleh karena pertolongan Roh Kudus juga Tuhan, kami dapat membuat apapun dan melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Secara manusia kami tidak sanggup Tuhan melakukan apapun yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tetapi oleh karena pertolongan Roh Kudus, kami sanggup meraih janji-janji Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus. Dan juga Roh Kudus menolong kami untuk menjaga jalan kami tidak menyimpang daripada firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Engkau juga menolong kami untuk segera insaf apabila kami jatuh ke dalam dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa. Ampuni kami Tuhan kalau kami kurang melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan, melalui renungan kali ini, kami mau Tuhan senantiasa melibatkan Roh Kudus dan meminta pertolongan Roh Kudus untuk kami dapat menghadapi dan menyelesaikan setiap masalah kami dengan pertolongan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apabila Bapak Ibu Saudara sekalian memerlukan dukungan doa untuk pergumulan saudara, silakan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Nanti tim dari Center of Mercy akan dengan senang hati membantu saudara dan kita akan sama-sama berdoa. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.